Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultan al-awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad al-Rifa'i wa Syekh Bahaidin al-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah al-Harari wa ila arwahi muassis jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur min al-muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Maru TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Dengan nikmat-nikmatnya kita semuanya bisa kembali bersama-sama dalam melanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai pengajian kita pada pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing. Kita ngaji lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Aisyah radhiyallahu anha, hadis 193. An Aisyah radhiyallahu anha anna Quraisyan, sak temene wong-wong Quraisy iku ahammahum nyusahaken ing Quraisy apa sya'nul Makhzumiyah, urusane wong wadon Makhzumiyah, allati kang saraqat kang wis nyolong sapa al-mar'atul Makhzumiyah. Faqala, nuli ngucap sapa wong saking Quraisy, waman yukallimu, waman lan sapa yukallimu ngomongi
fiha ing dalem al-makhzumiyah, sapa man fiha ing dalem al-mar'atul makhzumiyah, Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu nuli padha jawab sapa wong akeh, waman lan utawi wong yajtari kang wani sapa man alaihi ing atase Rasulillah illa Usamah bin Zaidin, kejaba Usamah ibnu Zaid. Hibbu Rasulillahi wong kang den tresnani Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqallamahu nuli ngomong sapa ing Kanjeng Nabi sapa Usamah. Faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atashfa'u fi haddin min hududillahi azza wa jalla, atashfa'u anata nulung sapa sira fi haddin ing dalam had min hududillahi saking pira-pira hadde Allah azza wa jalla. Thumma qama nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi, fakhtatabalan aweh ceramah sapa Kanjeng Nabi. Thumma qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, innama halaka angin pestine wus dadi rusak sapa alladzina wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh, annahum satemene alladzina iku kanu ana sapa alladzina idza saraqa tatkalane nyolong fihim ing dalem alladzina sapa asyarifu wong kang mulya tarakuhu mongko ninggal sapa alladzina ing asyarif. Wa idza saraqa lan tatkalane nyolong fihim ing dalem alladzina sapa adhaifu wong kang apes, wong kang lemah apes, aqamu mongko jumenengaken sapa alladzina alaihi ing atase adhaif al-hadda ing had. Waimullahi, ada yang membaca waimullahi, ada yang waimullahi. Waimullahi demi Allah, lau anna Fatimata lamun saktemene Fatimah ibnata Muhammadin putrine Muhammad iku saraqat nyolong sapa Fatimah laqata'tu yakti nukel utawa mutus sapa ingsun yadaha ing tangane Fatimah ibnata Muhammadin. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa orang-orang Quraisy itu dibuat sedih, dibuat bingung, sedih tentang terkait dengan masalah seorang perempuan Makhzumiyah yang telah mencuri. Kemudian salah satu di antara mereka mengatakan, siapa yang akan berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perempuan Makhzumiyah yang mencuri ini? Faqalu, kemudian mereka mengatakan bahwa tidak ada man yajtari'u alaihi, ini maksudnya ma yajtari'u alaihi, ya. Tidak ada yang berani untuk berbicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Usamah ibnu Zaid, kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berbicaralah Usamah ibnu Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu,
tentang seorang perempuan Makhzumiyah yang telah mencuri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu akan memberikan pertolongan dalam had dari had-had Allah Azza wa Jalla? Kemudian Nabi berdiri dan memberikan ceramah. Beliau mengatakan, innama halakal ladzina min qablikum, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu menjadi binasa karena mereka, jika di antara mereka ada orang mulia yang mencuri, maka mereka membiarkannya. Dan apabila di antara mereka ada orang yang lemah, itu yang mencuri, maka mereka menegakkan hadnya. Demi Allah, apabila Fatimah putri Muhammad itu telah mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menjelaskan tentang kita yaitu terkait dengan masalah keadilan dalam hukum. Bahwa hukum itu semestinya adil, ditegakkan secara adil, diberlakukan kepada semua orang tanpa pandang bulu. Itu semestinya, dan itulah keadilan yang sesungguhnya. Bahwa keadilan itu atau hukum itu hendaknya berlaku untuk orang kaya, juga berlaku untuk orang miskin. Berlaku untuk para penguasa, juga berlaku untuk rakyat. Berlaku untuk para pejabat, dan juga berlaku untuk orang biasa. Semestinya hukum itu seperti itu. Tetapi sering sekali hukum itu orang mengatakan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ketika untuk menindak orang-orang yang lemah, orang miskin, rakyat biasa, maka hukum itu sangat tegas. Tetapi ketika yang melanggar peraturan, yang melanggar hukum, itu adalah orang-orang besar, orang kaya, atau pejabat, atau penguasa, maka hukum sering tumpul, tidak bisa tegak. Hukum tidak bisa menindak mereka, orang-orang yang mulia ini. Dan itu ternyata bukan hanya sekarang, sejak masa lalu itu sering terjadi hal yang seperti itu. Dan itu bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di berbagai belahan dunia hukum sering seperti itu. Orang-orang kaya sering tidak tersentuh oleh hukum. Mereka bebas melakukan apa saja sesuai dengan kehendak mereka, karena hukum bisa dibeli oleh mereka. Para hakim bisa dibeli. Mereka para saksi bisa dibuat oleh mereka orang-orang kaya dengan harta kekayaan yang mereka miliki. Berbeda dengan mereka yang miskin. Mereka yang miskin mencuri seekor ayam saja babak belur, dihabisi oleh massa, habis itu dibawa ke kantor polisi, habis itu diadili tanpa bisa memberikan pembelaan sama sekali, dan langsung dijatuhkan hukuman. Karena mereka nggak bisa membayar pengacara, mereka nggak bisa membayar saksi, mereka nggak bisa membayar hakim, akhirnya mereka pun dijatuhi hukuman maksimal seperti yang ada dalam undang-undang. Tetapi bagi mereka yang mencuri tetapi mereka kaya, sering ini tidak berlaku. Kenapa? Karena uang itu luar biasa. Uang itu sangat luar biasa dari segi pengaruhnya yang harus kita waspadai. Orang itu bisa terpengaruh
Seorang hakim bisa terpengaruh dengan uang. Seorang saksi bisa terpengaruh dengan uang. Yang awalnya A bisa menjadi B. Yang benar bisa menjadi salah. Yang salah bisa menjadi benar karena pengaruh uang. Ini sering terjadi dan banyak terjadi dari dulu hingga sekarang. Bahkan di tempat kita juga masih sering terjadi kejadian-kejadian seperti itu. Hukum berlaku hanya kepada orang-orang lemah, tidak berlaku untuk orang-orang kuat. Hukum hanya tajam ke bawah, tumpul, tetapi tumpul ke atas. Tumpul artinya dia nggak bisa menghukum orang-orang yang kuat. Hadirin rahimakumullah, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan keadilan. Islam mengajarkan tidak pandang bulu dalam menerapkan hukum. Hukum Islam berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua umat Islam, tidak berlaku untuk sebagian saja, tetapi berlaku untuk semua. Itu dijelaskan dalam hadis ini, bahwa suatu ketika ada seorang perempuan Al-Makhzumiyah itu mencuri. Nah, perempuan Al-Makhzumiyah ini adalah seorang yang mulia. Dia seorang mulia, memiliki kemuliaan dalam kehidupan di masyarakat. Kemuliaan di sini kemuliaan indan nas, ya. Kemuliaan menurut manusia di lingkungan, dia dianggap sebagai seorang perempuan yang mulia karena berasal dari kabilah Makhzumiyah. Nisbat kepada Makhzum bin Yaqadhah, ini termasuk min asyrafil qaum. Perempuan ini termasuk orang yang paling mulia dari kaum itu. Ketika seorang perempuan Makhzumiyah ini melakukan tindak pidana pencurian, ini orang-orang ketika itu bingung gimana ini. Orang-orang Quraisy, suku Quraisy, kita tahu suku Quraisy ini suku yang sangat terkenal karena Nabi berasal dari suku ini, termasuk asyraf qabailil Arab, kabilah Arab yang paling yang mulia, yang paling mulia. Nah, orang-orang Quraisy ketika itu mereka gimana ini? Mereka bingung menangani ini. Yang mencuri ini bukan orang biasa. Kalau orang biasa, mereka tidak punya beban untuk kemudian langsung menegakkan had pada dia. Tetapi ini perempuan yang memiliki kemuliaan di lingkungan, di masyarakat. Bagaimana ini? Siapa yang berani untuk menyampaikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan masalah ini? Artinya pada takut, mereka pada bingung, pada takut karena ini tindak pencurian ini itu melibatkan atau yang pelakunya adalah orang mulia. Artinya berpengaruh juga, kemuliaan tidak kemuliaan ketika itu juga mempengaruhi para sahabat untuk kemudian menegakkan hadnya atau tidak menegakkan hadnya terhadap perempuan Makhzumiyah tersebut. Maka kemudian sebagian para sahabat mereka mengatakan nggak ada yang berani untuk berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali Usamah ibnu Zaid. Usamah ibnu Zaid. Nah, Usamah ibnu Zaid itu dikenal dengan sebutan Hibbu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hibbu Rasulillah. Hibbu artinya mahbub. Artinya orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hibbu Rasulillah
ibnu hibbi Rasulillah. Nah, karena Usamah bin Zaid putra dari Zaid ibnu Harithah. Zaid ibnu Harithah itu juga dulu yang pernah diangkat menjadi putra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga pernah dipanggil dengan sebutan Usamah bin Muhammad, Zaid ibn Muhammad, yaitu Zaid bin Harithah, sebelum kemudian turun ayat tentang tabanni, yang larangan untuk tabanni, sebelum turun ayat itu. Yang menunjukkan bahwa Usamah ibnu Zaid itu orang yang dicintai oleh Nabi. Ayahnya Zaid ibnu Harithah juga hibbu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini Usamah bin Zaid saja itu yang ngomong tentang masalah ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya apa? Intinya mereka ini sebenarnya ingin agar perempuan Makhzumiyah ini nggak dihukum, karena mereka merasa ahammahum, artinya mereka merasa serba salah. Gimana ini kalau perempuan ini dia mencuri, dia perempuan yang mulia, kalau sempat nanti dia dihukum bagaimana? Mereka bingung terkait dengan masalah ini. Inginnya mereka itu agar perempuan Makhzumiyah ini tidak dijatuhi had, itu inginnya mereka. Kenapa? Karena melihat kemuliaan perempuan tersebut, karena berasal dari kabilah yang mulia, dan perempuan itu termasuk perempuan yang mulia di antara kaumnya. Intinya mereka ingin menyelamatkannya. Lah siapa yang ngomong kepada Rasulullah untuk menyelamatkan perempuan ini agar nggak kena had? Kita tahu had mencuri itu apa? Dipotong tangannya. Nah, ini kalau ditegakkan betul, maka perempuan Makhzumiyah ini dipotong tangannya. Namanya itu Fatimah, ya, perempuan yang mencuri ini namanya juga Fatimah. Fatimah bintul Aswad al-Makhzumiyah, ini yang mencuri. Dan ini perempuan mulia juga, di antara perempuan yang mulia di antara kaumnya. Mulia bukan mulia indallah, tetapi mulia di masyarakat. Sehingga inginnya sebagian para sahabat ketika itu ditolong ini, perempuan Makhzumiyah ini ditolong untuk tidak dipotong tangannya. Sehingga mereka kemudian bingung, siapa ini yang ngomong kepada Nabi agar perempuan Makhzumiyah, Fatimah bintul Aswad ini bisa tidak dijatuhi had. Kemudian mereka berkesimpulan ini yang berani hanya Usamah bin Zaid, karena dia adalah hibbu Rasulillah. Dia kekasih Rasulullah, orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Ini yang berani adalah Usamah bin Zaid. Maka diutuslah Usamah bin Zaid agar matur, agar dia sowan kepada Nabi dan kemudian membicarakan permasalahan siapa? Al-mar'ah al-Makhzumiyah ini, perempuan Makhzumiyah ini. Setelah mendengar cerita dari Usamah bin Zaid, kemudian Nabi bersabda kepada Usamah bin Zaid, "Atashfa'u fi haddin min hududillahi azza wa jalla?" Apakah kamu akan menolong seseorang dalam had dari had-had Allah? Hukum ini adalah hukum Allah, bahwa haddus sariqah, had itu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara atas maksiat tertentu, atas tindak pidana tertentu. Itu ketentuan dari Allah. Haddus sariqah itu dipotong tangannya. Ini hukum ini adalah hukum Allah. Apakah kamu ini sebagai bentuk penolakan? Apakah kamu akan menolong seseorang, menyelamatkan seseorang dari had Allah?
dari hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, kemudian Nabi berdiri dan kemudian berceramah menyampaikan kepada para sahabat ketika itu, di antara yang beliau sampaikan, innama halakal ladzina min qablikum annahum kanu idza saraqa fihim asyarifu tarakuhu. Beliau mengatakan orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu sebelum kalian, mereka itu binasa, penyebabnya, salah satu penyebabnya, jika salah seorang di antara mereka ada yang mencuri dan dia adalah orang yang mulia, maka mereka membiarkannya. Hukuman nggak diberlakukan karena yang mencuri orang mulia di antara mereka, maka mereka kemudian membiarkannya, tidak menghukumnya. Tetapi jika yang mencuri di antara mereka itu adalah orang yang lemah, maka mereka menegakkan hukumannya. Mereka menegakkan hadnya pada orang tersebut. Itu penyebab kerusakan umat terdahulu. Dan penyebab kerusakan umat seterusnya jika itu tetap dilakukan. Sampai sekarang. Sampai sekarang di tempat kita di Indonesia juga hukum masih berlaku seperti itu. Ketika hukum hanya diberlakukan kepada sebagian orang dan tidak diberlakukan kepada orang yang lain, maka itu yang menjadi penyebab kerusakan. Nah, yang akan menjadi penyebab kerusakan. Karena ternyata pencurian yang dilakukan oleh orang-orang yang notabene mereka adalah para pejabat, orang-orang kaya, orang-orang mulia, itu jauh lebih besar dibandingkan dengan pencurian yang dilakukan oleh orang-orang kecil. Kalau orang-orang kecil, masyarakat biasa, mereka mencuri untuk memenuhi kebutuhannya, kebutuhan dia, kebutuhan istrinya, untuk anaknya, sehingga dia paling yang dicuri ayam, yang dicuri adalah makanan, atau yang dicuri adalah kambing, sapi, itu paling besar, atau mencuri sepeda motor, itu yang dicuri oleh orang biasa. Tetapi mereka yang punya jabatan, banyak di antara mereka yang dicuri bukan hanya ribuan atau jutaan, tetapi ratusan juta bahkan miliar. Itu uang yang mereka ambil, yang mereka curi, yang mereka korupsi. Tetapi mereka bisa membeli hakim. Ketika banyak di antara mereka yang nggak ketahuan, orang tahu tapi nggak berani melaporkannya karena dia orang besar. Ketika mereka ketahuan melakukannya, maka mereka bisa membeli hakim. Dia bisa menyuap hakim agar memutuskan perkara itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dia bisa membeli para saksi. Para saksi nanti kamu bicara begini, kamu bicara begini. Sedangkan hakim memutuskan berdasarkan saksi. Tapi kalau saksinya sudah memberikan persaksian palsu, nggak sesuai dengan fakta karena dibayar, maka keputusan pasti akan berubah. Yang benar akan menjadi salah, yang salah akan menjadi benar, dan seterusnya. Bahkan sebagian ada yang sampai karena sudah nggak bisa ditolong lagi, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Tapi ternyata masuk sebentar, habis itu keluar. Orang nggak tahu kalau dia sudah di luar, sudah jalan-jalan ke sana kemari. Itu orang mulia yang melakukan kejahatan. Tetapi ketika yang melakukannya orang biasa, yang dicuri hanya sesuatu yang kecil, hukum sangat tajam sekali untuk mereka. Nah, ini penyebab kerusakan. Kalau di tempat kita dan di semua tempat, di negara kita dan di semua negara, hukum masih seperti itu, selamanya negara itu tidak akan bisa menjadi baik. Karena apa? Uang negara dicuri habis-habisan. Yang harusnya bisa digunakan untuk pendidikan,
yang seharusnya bisa digunakan untuk kesehatan, yang seharusnya bisa untuk membantu rakyat, yang seharusnya bisa untuk membangun ini dan itu, dihabiskan oleh mereka para koruptor kakap itu, sehingga rakyat nggak bisa menikmati kekayaan negara. Nggak akan bisa menjadi baik selama hukum tidak ditegakkan dengan benar. Nah, Islam itu tidak menghendaki hukum semacam itu. Hukum harus berlaku untuk semua. Meskipun perempuan Makhzumiyah itu orang yang mulia, dia orang besar, orang mulia di kalangan kaumnya, tetap harus diberlakukan. Itu maksudnya. Had tidak bisa untuk dinegosiasi, untuk bagaimana diterapkan atau enggak diterapkan. Kalau dia memang mencuri, diterapkan had sariqah, perempuan itu harus dipotong tangannya. Dan itu adalah hukum yang sudah ditentukan oleh Allah. Bagaimana kita merubahnya? Bagaimana kita kemudian mengolahnya gara-gara dia pelakunya orang yang mulia? Nah, tidak bisa. Nabi mengatakan itu nggak bisa. Yang seperti itu karena umat terdahulu menjadi rusak itu gara-gara memberlakukan hukum yang tidak adil seperti itu. Maka Nabi kemudian untuk memperkuat, ini dalam rangka untuk memperkuat, beliau mengatakan, waimullahi law anna Fatimah binata Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya, ini seandainya, tapi Fatimah nggak mencuri. Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah ibnatu Muhammadin, seorang perempuan salihah. Bahkan beliau adalah menurut sebagian ulama afdhalun nisa'il alamin, perempuan yang paling mulia dari semua manusia, semua perempuan yang ada di bumi ini, di alam semesta ini, dari dahulu hingga sekarang. Nggak ada yang melebihi kemuliaan Sayyidah Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kebanyakan para ulama, dan ini yang pendapat yang lebih unggul, yang pertama adalah Sayyidah Maryam. Maryam ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Ini yang termulia, baru Fatimah yang kedua. Tapi ada sebagian ulama yang menempatkan Fatimah itu yang pertama. Sayyidah Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah salihah, nggak pernah mencuri. Ini hanya perumpamaan. Seandainya untuk menegaskan bahwa hukum ini tidak berlaku hanya untuk sebagian orang. Fatimah itu putri Nabi, orang yang paling dekat dengan Nabi. Beliau mengatakan, seandainya Fatimah bintu Muhammad, ibnatu Muhammadin, putriku, dia yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Artinya berlaku juga untuk putri beliau, juga berlaku hukum ini. Bukan hanya berlaku untuk orang lain. Untuk putri sendiri, untuk keluarga Nabi sendiri, hukuman tetap berlaku sebagaimana berlaku pada orang lain. Ini sebuah sebuah penegasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun Fatimah tidak mungkin beliau mencuri karena beliau adalah perempuan salehah yang Nabi sudah meminta perlindungan kepada Allah untuk menjaga Fatimah ini. Dan ini hanya sebuah penegasan yang menegaskan bahwa hukum harus diberlakukan secara adil untuk semua orang, tidak untuk sebagian orang saja. Dan karena yang mencuri itu namanya juga Fatimah. Yang mencuri dari perempuan Makhzumiyah itu namanya juga Fatimah bintul Aswad. Bukan Fatimah bintu Rasulillah, tetapi Fatimah bintul Aswad. Sehingga Nabi
mengandai-andainya pun dengan putrinya yang bernama Fatimah. Seandainya Fatimah putriku, dia yang mencuri, aku pun tegakkan hukum itu. Hukum had ditegakkan, yaitu berupa dipotong tangannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang semestinya menjadi pelajaran bagi kita semuanya dalam menerapkan hukum, Tetapi sangat disayangkan itu seperti sesuatu hal yang sangat sulit ya, untuk memberlakukan hukum Islam, yaitu keadilan dalam hukum, itu seperti hal yang sangat sulit di Indonesia maupun di daerah-daerah yang lainnya, di negara-negara yang lainnya. Karena yang dituntut di sini adalah mereka para penegak hukum, mereka dari kepolisian, mereka dari kejaksaan, mereka yang dari pengadilan, semuanya mereka harus orang-orang yang bertakwa. Mereka harus semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus mereka paham ilmu agama, mereka harus takut kepada Allah, mereka harus bertakwa untuk bisa menerapkan ini. Mereka harus orang-orang yang zuhud, tidak cinta terhadap dunia. Dan itu siapa di antara mereka yang seperti itu? Kalau dikasih duit sedikit saja sudah berubah. Sedikit padahal, kalau banyak bagaimana? Sehingga mal atau harta ini disebut mal karena dia mudah mudah untuk membelokkan seseorang. Harta itu mudah sekali untuk membelokkan seseorang dari jalan yang lurus. Kalau seseorang sudah dikasih uang, biasanya langsung berubah pikiran, langsung berubah keputusan, langsung berubah semuanya. Bahkan tindakan, perkataan, semuanya bisa berubah dikarenakan uang. Dan kebanyakan orang itu sangat senang dengan uang. Sangat sedikit di antara kita itu yang biasa-biasa saja terhadap uang, apalagi yang nggak suka uang. Itu mungkin hampir nggak ada. Kalau yang hadir di sini nggak ada. Yang nggak suka uang misalnya mungkin hampir nggak ada. Yang biasa-biasa saja, ada uang dan nggak ada uang, itu bagi dia bukan masalah, itu mungkin masih ada, tetapi sangat sedikit sekali jumlahnya. Kebanyakan di antara kita itu masih suka dengan uang, masih cinta dengan uang. Uang itu dicari-cari, ditunggu-tunggu dan pokoknya sangat dicintai. Sehingga ketika seseorang mendapatkan uang, itu sudah beda dibandingkan dengan ketika seseorang tidak memiliki uang. Ketika seseorang itu dikasih uang, maka seseorang itu juga akan berbeda ketika seseorang tidak dikasih uang. Kalau orang nggak ngasih uang, kalau orang lain tidak ngasih uang kepada dia, maka dia bisa tegas kepada orang itu. Tapi kalau orang itu datang membawa uang, maka semuanya bisa berubah. Semua bisa berubah seketika itu. Yang marah menjadi nggak marah, yang mau tegas menjadi tidak tegas. Ini adalah fitnah, sebuah fitnah bagi manusia, hubbud dunya. Sehingga dikatakan oleh sebagian salaf, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah pangkal dari setiap kesalahan. Kalau seseorang hatinya itu dipenuhi dengan hubbud dunya, cinta terhadap dunia, maka setiap langkah
dia akan melakukan kesalahan-kesalahan. Karena hubbud dunia akan mendorong seseorang untuk melakukan berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan. Hubbud dunia akan mendorong dia untuk melakukan riba, untuk mencuri, untuk mengghasab. Hubbud dunia juga akan melarang dia untuk mengeluarkan zakat, untuk berinfak, untuk bersedekah. Itu semuanya akan terkendala. Kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta, dia nggak akan mau melakukannya. Di sisi lain dia akan berusaha untuk mengumpulkan harta bagaimanapun caranya. Itu berawal dari hubbud dunia. Akan melahirkan keburukan-keburukan yang sangat banyak sekali. Karena itulah maka kita harus berusaha untuk menghilangkan hubbud dunia dari dalam hati kita. Berusaha. Karena itu adalah awal mula kita untuk bisa mendapatkan derajat yang tinggi indallah. Langkah pertama untuk menuju derajat yang tinggi indallah, untuk menjadi waliullah, itu langkah pertamanya harus zuhud dulu. Kalau nggak zuhud nggak bisa. Kalau seseorang nggak zuhud terhadap dunia, kalau hatinya masih dipenuhi cinta dunia, sampai kapanpun nggak bisa. Mau jadi wali nggak bisa. Itu baru langkah yang pertama. Karena apa? Karena itu tadi sudah kita katakan. Kalau di dalam hatinya seseorang itu meskipun dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin beramal soleh secara lahiriah misalnya. Tapi kalau ada hubbud dunya, maka itu masih belum bisa seseorang melangkah pada derajat yang tinggi indallah. Karena semuanya masih diliputi oleh riya, diliputi oleh ujub, diliputi oleh kibar dan sebagainya. Akan muncul di dalam hati ketika seseorang di dalam hatinya masih ada hubbud dunya. Berusahalah kita semuanya, termasuk saya, untuk harta, punya harta atau tidak punya harta, harta di tangan atau tidak, itu tidak mempengaruhi tekad kita di dalam beragama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat sulitnya. Karena dengan harta kita bisa senang. Secara zahir dengan harta ini seseorang bisa senang. Dengan harta dia bisa punya rumah yang mewah, yang nyaman. Dengan harta seseorang bisa makan makanan yang enak-enak, yang nikmat-nikmat. Dengan harta seseorang bisa bisa punya kendaraan yang enak, yang mewah. Dengan harta semua yang kita inginkan di dunia ini seakan-akan bisa kita raih dengan harta. Dengan harta pun seorang laki-laki bisa menikah 2, 3, 4. Kenapa? Karena harta itu bisa membeli juga. Kalau perempuan mau dinikahi dipoligami orang miskin ya jelas nggak akan mau. Tapi kalau orang kaya ya, orang kaya punya harta, itu akan mau semua itu. Meskipun jadi istri keempat, ketiga akan siap. Akan selalu siap karena harta. Perempuan itu juga suka harta, suka dunia. Suka dunia. Akan seperti itu. Bahkan istri pertama pun akan tetap rela meskipun dipoligami. Karena kalau dia diceraikan, dia nggak dapat harta. Jadi harta itu luar biasa pengaruhnya. Duit itu bisa merubah, bisa merubah. Karena itu kita harus waspada. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Nah, cinta dunia itu adalah pangkal dari semua kesalahan. Setiap kesalahan banyak yang berawal dari hubbud dunya. Hadirin rahimakumullah. Kapan kita bisa menegakkan keadilan di negara kita? Ya apabila kita mengawali pembangunan ini dengan membangun manusianya dulu. Manusianya harus diajari ilmu din ad-daruri dulu.
baru kemudian diusahakan manusianya ini, terutama para penegak keadilan, mereka yang ada di pengadilan, mereka yang ada di kepolisian, di kejaksaan, semuanya harus orang-orang yang paham agama dan orang-orang yang takut kepada Allah dan orang-orang yang tidak terlalu cinta terhadap dunia. Karena bagaimanapun ketatnya sebuah peraturan, sebuah aturan, sebuah undang-undang, seketat apapun, otak manusia tetap lebih cerdas dibandingkan dengan aturan-aturan itu. Artinya apa? Bisa diatur semuanya, apalagi kalau ada uang. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah bainama rajulun ing dalem antarane wong lanang ya jurru kang narik sapa rajul izarahu ing sarunge rajul minal khuyala'i sangking sombong khusifaten blesaken sapa rajul khusifaten blesaken bihi kelawan rajul fahuwa mongko utahe rajul iku yatajal jalu kejet-kejet sapa rajul fil ardi ing dalam bumi ila yaumil qiyamati maring dina kiamat. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda. Suatu ketika ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang sebagian para pensyarah hadis ini menjelaskan bahwa laki-laki itu adalah Qarun. Laki-laki itu adalah Qarun di masa Nabi Musa alaihissalam. Kita tahu Qarun ini masih kerabat dengan Nabi Musa alaihissalam, tetapi Qarun ini tipe orang yang hubbud dunia tadi, orang yang cinta dunia, dan dia diberikan rezeki yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi orang yang sangat kaya raya. Orang yang sangat kaya raya, bukan hanya kaya tetapi orang yang miliarder, orang yang sangat kaya. Asetnya begitu sangat banyak. Itu siapa? Namanya Qarun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Qarun agar dia mengeluarkan zakat dari harta benda yang dimilikinya, agar dia memenuhi kewajibannya yang berkaitan dengan harta yang dimilikinya. Tetapi Qarun ini tidak mau. Dia tidak mau melaksanakan itu karena kesombongan yang ada di dalam hatinya, merasa bahwa apa yang dimilikinya itu adalah hasil jerih payah dia sendiri, tanpa dia ingat bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Sehingga pada akhirnya Qarun ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nah, ini menceritakan, hadis ini menceritakan tentang azab terhadap Qarun. Bahwa suatu hari ketika dia sedang berjalan, Qarun ini sedang berjalan dengan kesombongannya, berjalannya orang kaya yang sombong, dengan pakaiannya yang diulurkan sampai ke tanah, itu sebagai simbol kesombongan dan simbol kekayaan. Sehingga bajunya besar melembreh ke tanah, dengan angkuh dia sombong berjalan untuk biar pamer terhadap orang lain, terhadap kekayaan yang dimilikinya. Di saat itu Allah menurunkan azabnya. Dia ambles ke dalam tanah, ambles tahu ya, dia masuk ke dalam tanah,
Kemudian dikatakan bahwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Yatajaljalu itu apa? Gerak-gerak di tanah ya, sambil teriak-teriak ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, sebagai azab bagi Qarun di dunia sebelum azab yang lebih berat nanti di akhirat. Nah, dia bahkan diambleskan, dia dengan semua harta benda yang dimilikinya semuanya tenggelam di dalam tanah. Sehingga sekarang orang banyak menyebut istilah, meskipun itu juga belum tentu benar, karena ini dimutlakkan saja. Mereka ketika menemukan harta di dalam tanah, kemudian mereka menyebutnya harta karun. Harta karun artinya hartanya Qarun. Padahal bukan hartanya Qarun. Harta, tidak selalu harta yang ada di dalam tanah itu hartanya Qarun, karena Qarun bukan di Indonesia. Qarun kan di sana. Kalau di Indonesia ini, kalau ada harta misalnya bisa jadi peninggalan kerajaan-kerajaan Majapahit atau kerajaan Kediri atau kerajaan-kerajaan sebelumnya. Bukan hartanya Qarun ini, karena Qarun tidak di sini, dia hidupnya ketika itu. Hadirin rahimakumullah. Ini pelajaran bagi kita agar kita tidak sombong dengan harta benda yang kita miliki, dengan kekayaan yang kita miliki. Lagi-lagi ini merupakan kewaspadaan, peringatan Nabi kepada kita agar berhati-hati dengan harta benda yang kita miliki. Kecenderungan orang itu sombong itu pada orang-orang seperti ini. Kalau orang miskin sombong sedikit, ada sedikit. Nah, itu karena nggak tahu diri saja dia, sehingga dia orang miskin sombong. Kebanyakan orang yang sombong itu orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan duniawi. Orang yang kaya itu banyak sekali yang sombong. Yang kedua adalah orang yang memiliki nasab yang bagus, itu banyak yang sombong. Yang ketiga, orang-orang yang punya jabatan, yang punya posisi di masyarakat, punya jabatan, banyak di antara mereka yang sombong. Yang ketiga, orang-orang yang diberikan ilmu, mereka yang diberikan kecerdasan, yang diberikan pengetahuan, banyak di antara mereka yang sombong. Jadi yang kelima, orang-orang yang diberikan ketampanan dan kecantikan, itu banyak sekali yang sombong. Jadi sombong dengan kelebihan-kelebihan yang Allah anugerahkan kepada dia. Yang semestinya dia bisa mensyukuri nikmat itu, tetapi justru dijadikan sebagai alat untuk menyombongkan diri. Menyombongkan diri itu apa? Sombong itu artinya dia batarul haq, dia tidak menerima kebenaran dari orang lain. Kalau ada orang ngasih nasihat, dia abaikan. Dia tidak mau menerimanya. Wa ghamtun nas, dan dia menghina orang. Kecenderungannya menghina orang. Kalau ada orang datang misalnya, dia mengabaikannya, dia menghinanya, dia mencelanya. Itu namanya orang sombong. Nah, itu sering dilakukan oleh orang-orang yang tadi kita sebut. Kalau orang-orang yang kebalikannya, orang miskin, apa yang mau dia sombongkan? Orang jelek, apa yang mau dia sombongkan? Orang rakyat biasa, bukan pejabat, apa yang dia sombongkan? Anak, misalnya anak petani biasa, apa yang dia sombongkan? Nah, meskipun ada juga yang sombong, miskin, sombong, ada. Atau misalnya dia anak orang biasa, dia sombong. Orang bodoh, sombong, juga ada. Orang jelek, sombong, juga ada. Karena kesombongan itu ada di dalam hati, yang kemudian akan muncul, terekspresi dalam perbuatan dan ucapan.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waspadai kesombongan, karena kesombongan penyakit yang sangat berbahaya. Penyakit yang sangat berbahaya karena akan menjauhkan seseorang dari kebaikan-kebaikan. Orang yang sombong nggak akan bisa belajar ilmu agama. Seorang sombong dia tidak akan bisa menerima nasihat-nasihat baik dari orang lain. Orang yang sombong hatinya akan tertutup dari segala macam nasihat dan pelajaran kebaikan dalam kehidupan dia. Nah, karena itu harus seseorang menghilangkan sifat sombong itu. Bahkan di dalam hadis disebutkan bahwa seseorang yang di dalam hatinya ada sebiji dzarrah kesombongan, maka dia tidak akan masuk surga ma'al awwalin. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.